semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kaisar Pedang Bulan. Kita masuk di part 43. Di awal video ini, di saat Hagyeong menghentikan gerakannya karena tekanan yang Suwon berikan, Suwon pun memanfaatkan hal itu untuk menyerang lebih dulu. Meski begitu, tebasan pedangnya masih bisa ditangkis oleh Hagyeong hingga membuatnya terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Pada saat itu, mungkin beberapa orang menyangka kemampuan Suwon itu berlebihan, atau mereka justru menantikan untuk menyaksikan seni bela diri yang hanya mereka dengar dari rumor. Jadi, Suwon sendiri tak berniat untuk mengakhiri turnamen final ini dengan cara biasa, melainkan dengan cara yang cukup berkesan, agar tak pernah pudar dari ingatan semua orang, di mana Suwon berniat menyelesaikannya dengan luar biasa. Bersamaan dengan Hagyeong yang menerjang maju, Suwon melompat begitu tinggi yang sontak membuat semua orang terperanjat. Dan di saat perhatian semua tertuju padanya, Suwon menebaskan pedangnya ke arah Hagyeong, membuat kilatan petir yang menyambar tanpa henti. Tentu saja, serangannya itu membuat semua orang terpukau diam di tempatnya. Lalu, setelah keningan sesaat, bersama dengan Hagyeong yang terkapar pingsan di arena, para penonton pun mulai bersorak, di mana mereka menjuluki Suwon dengan nama naga yang terbang ke atas langit, Heavenly Dragon. Mendengar julukan yang disematkan padanya, Suwon pun tersenyum puas karena itu bukanlah julukan yang buruk. Di saat kemudian, penobatan pemenang Shining Dragon Peak pun berlangsung, di mana ketua aliansi Murim, Ju Hwabek, yang ditemani dengan sang jenderal menaiki arenanya, lalu memanggil Suwon dan bertanya, pemenang turnamen ini diberikan privilege untuk bebas bergabung dengan departemen apapun yang diinginkan di aliansi. Apakah sudah menentukan ingin bergabung ke departemen mana? Suwon pun mengangguk, di mana ia sudah menentukan hal itu. Saat itu, Elder Heavenly Peace yang menonton dari bangku penonton khusus tersenyum bangga, karena ia merasa Suwon akan bergabung dengan Brigade Blue Dragon, di mana itu akan segera menjadikannya sebagai ketua. Elder Shadowblood di sampingnya juga berkomentar, akan bagus jika Suwon bergabung dengan Brigade White Tiger, tapi ia rasa Suwon pasti akan bergabung dengan Brigade Blue Dragon. Sang jenderal yang menemani ketua aliansi bahkan berpikir, setelah masuk ke Brigade Blue Dragon, kita bisa kapan saja menariknya ke sisi kita. Brigade Blue Dragon sering berinteraksi dengan departemen militer, yang merupakan tempatku, jadi membangun koneksi akan lebih mudah. Kemudian, setelah keningan sesaat, untuk menjawab rasa penasaran semua orang, Ju Hwabek kembali bertanya, jadi, kau memutuskan untuk masuk ke departemen mana? Dengan tegas, Suwon mengatakan, ia akan bergabung dengan cabang Sichuan Aliansi Murim. Tentu saja jawaban Suwon sontak mengejutkan semua orang, karena jawabannya di luar dugaan mereka semua. Wang Bojin bahkan menggertakkan giginya berpikir, padahal dia menyelamatkan orang-orang Zhejiang dan membasmi pasukan pemberontak. Tapi si pemenang turnamen itu malah menendang unit utama untuk sebuah cabang biasa. Dia pasti sudah tidak waras. Kemudian, di tengah sorakan para penonton yang tak setuju dengan keputusannya, Lady Cheon hanya tersenyum menatap ke arah Suwon. Karena malam sebelumnya, Suwon memberitahunya jika ia ingin memasuki cabang Sichuan, yang tentu membuatnya terkejut. Kenapa tidak Brigade Blue Dragon saja? Apa masalahnya? Suwon pun menjelaskan kalau ia ingin mendapatkan kekayaan, ketenaran, dan status sekaligus. Jelas ia harus masuk ke departemen pasukan terkuat aliansi, yaitu Brigade Blue Dragon. Masalahnya, karena Brigade Blue Dragon yang disetir hanya oleh perintah atasan, membatasi kebebasannya untuk bertindak. Soalnya, itu akan mencegahnya untuk mencapai apa yang ia inginkan. Kini, bagi Suwon sendiri, dia memandang ke arah bangku para elder. Orang esentrik itu tak ada duanya, karena destinasi utamanya adalah Dewan Elder. Yi Kang-hak yang dulunya wakil ketua Brigade Blue Dragon saja mencapai banyak prestasi tapi tak pernah meraih kursi para elder. Usaha tradisional yang biasa tak akan pernah cukup untuk meraih posisi tersebut. Dinding privilege-nya sangat tinggi, dan untuk menerobos dinding tersebut, seseorang harus membangun prestasi yang di luar nalar, di mana dia bisa bertindak bebas.
Di kehidupan Suwon sebelumnya, ia berkegiatan di Sichuan selama masanya di Sekte Demoni. Jika Suwon memanfaatkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, tak butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kursi di antara para elder. Kemudian, melihat Suwon yang tanpa keraguan sama sekali, Ju Huabaek pun tak ingin menahannya lebih lama, di mana ia menyetujui keinginannya lalu menutup acara sidang Dragon Peak. Malam harinya, di Pavilion Danau Dongjong, Suwon menemui Elder Shadowblade yang mengatakan, sesuai permintaannya, Suwon sekarang adalah wakil kepala cabang Sichuan. Anak buahnya juga akan ditugaskan untuk mengikutinya. Mendengar hal itu, Suwon pun berterima kasih kepadanya. Namun, Elder Shadowblade yang penasaran bertanya, apa Suwon puas hanya dengan itu? Suwon pun mengangguk mengiyakannya, sembari menerima tuangan alkoholnya. Yang membuat Elder Shadowblade mengatakan, ia yakin Suwon pasti memiliki rencana yang tidak ia ketahui. Silakan temui dirinya kapanpun jika Suwon perlu bantuannya. Tentu saja, hal itu membuat Suwon kembali berterima kasih padanya. Meski Elder Shadowblade bertindak seolah ini bukan apa-apa, tiba-tiba menjadi pengomando kedua di cabang adalah keputusan personal yang sangat nekat. Meskipun begitu, selukan yang Suwon lakukan selama ini dikhususkan untuk hari ini, hingga akhirnya berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Keesokan harinya, Suwon pun berpamitan pada para elder relasinya, mulai dari Elder Heavenly Peace, Elder Namgung Jonghyun, Yi Kang-hak dan cucunya yang diselamatkannya, sampai dengan Lady Cheon yang akan berpisah dengannya. Meskipun kepergian Lady Cheon membuat Chunwoo merasa sedih, Suwon malah menyuruhnya untuk menjadi kusir kereta kudanya, yang langsung ditentangnya kenapa ia harus menjadi kusir lagi, padahal dirinya tidak kalah taruhan. Suwon pun menekankan, bisakah Chunwoo memasak sepertinya? Bisakah Chunwoo menyalakan api dan menyusun tempat untuk tidur seperti Adinda Suyun? Bisakah Suwon membuat formahi seperti Dam? Tentu saja, perkataan Suwon langsung menusuk relung hati Chunwoo yang paling dalam, yang buatnya tak bisa mengelak lagi. Bahkan meskipun Suwon mengatakan petugas Seo akan menggantikannya dan menyuruhnya untuk segera berangkat, Chunwoo yang kesal masih menggerutu. Nye. Dengan begitu, mereka pun memulai perjalanannya untuk kembali ke kediaman mereka masing-masing. Suwon juga penasaran bagaimana keadaan masternya sekarang. Beberapa hari kemudian, mereka pun telah sampai di sebuah jalan dekat kota Sangki, di mana mereka bertemu dengan 3 orang murid sekte Monhua. Tentu saja, Chunwoo selaku master mereka langsung menyapanya. Namun, mereka bertiga malah merasa kesal kenapa master mereka menjadi kusir kereta kudanya. Chunwoo pun mengatakan, itu cuma pembagian tugas saja. Mereka tak perlu mempermasalahkannya. Namun, mereka bertiga tak mendengarkannya, dikarenakan harga diri mereka yang tak bisa menerimanya. Hingga seorang dari mereka berteriak, berani-beraninya seorang memberikan tugas pekerjaan kasar kepada master Monhua. Ini sangatlah tidak pantas. Mendengar keributan di luar, Suwon pun membuka jendela kereta kudanya, yang mana tingkah mereka membuat Suwon teringat dengan tingkah Chunwoo yang dulu. Meski begitu, Chunwoo sendiri meminta mereka untuk berhenti mempermasalahkan hal itu. Ia bahkan menekankan, terlalu berlebihan itu sama buruknya dengan terlalu kekurangan. Apa mereka tidak berpikir untuk menyambut saja master mereka yang lelah dari perjalanan jauh? Hanya karena ia melakukan pekerjaan kasar, bukan berarti martabat sekte mereka jadi rusak. Tentu saja, perkataan Chunwoo membuat ketiga murid tersebut gelagapan. Chunwoo pun menyuruh mereka untuk meminta maaf pada rekan-rekannya, karena tak ada lagi yang harus diperbincangkan. Melihat sikap Chunwoo yang seperti itu, Suwon pun tersenyum karena merasa lucu. Karena Chunwoo pasti melihat dirinya sendiri yang dulu pada mereka. Dengan begitu, ketiga murid itu pun langsung minta maaf pada Suwon dan rekan-rekannya. Namun, meskipun Suwon memaafkan mereka, ia langsung menyadari jika permintaan mereka tidaklah tulus, yang mana membuat Suwon merasa jika mereka ini akan lama sadarnya. Juga membuat Chunwoo akan memiliki tantangannya sendiri. Bersamaan dengan permintaan maaf mereka bertiga, Suwon merasakan adanya kejadian seorang lain di sana, di mana itu adalah sang Plum Blossom Sword God, Abah Hyungwon. Seketika itu juga Suwon berpikir jika peritua itu benar-benar overprotective. Meski begitu, Abah Hyungwon dengan ramahnya menyapa kedatangan Suwon di sana. Hingga Suwon dan rekan-rekannya langsung turun dari kereta kudanya, membalas sapanya dengan sopan.
Abah Hyungwon tersenyum mengatakan, ia mendengar kabar jika mereka akan datang, tapi ia tidak sabar untuk dia menunggu. Ia juga sudah mendengar banyak sekali pencapaian mereka. Sama telinganya terasa sakit. Tentu saja, pujian itu membuat Chunwoo tersipu malu. Namun Suwon sendiri menegaskan, ia pastinya melakukan tugasnya yang Abah Hyungwon percayakan padanya. Abah Hyungwon pun bertanya pada Chunwoo, "Chunwoo mendapatkan peringkat tinggi di sidang Dragon Peak, bukan?" Chunwoo pun membenarkan hal itu. Meski ia tidak memenangkan turnamen dan membawa kejayaan untuk Monhua, itu adalah pengalaman yang berharga. Mendengar hal itu, Abah Hyungwon pun tersenyum puas. Itu pun cukup baginya. Sebagai seorang master, ia bangga dengan pencapaian tinggi muridnya. Melihat tahu puasnya, Chunwoo pun mengatakan, ia meminta maaf dan sudah merepotkan masternya selama ini. Dan ia juga berjanji akan menunjukkan sisi perubahan dirinya mulai dari sekarang. Tentu saja, perkataan Chunwoo membuat Abah Hyungwon tertawa terbahak-bahak. Ia sangat puas dengan perubahan yang terjadi padanya. Kemudian, karena ada banyak hal yang ingin Abah Hyungwon bicarakan dengan Suwon, ia pun mengantarkan mereka ke penginapannya. Beberapa saat kemudian, tawa keras terdengar dari salah satu kamar di sana, di mana Abah Hyungwon menertawakan cerita perjalanan Suwon. Meski begitu, Abah Hyungwon berterima kasih pada Suwon karena telah mengurangi salah satu beban kecemasannya. Suwon pun mengatakan itu bukanlah apa-apa karena ia juga mendapatkan Bountiful Virtue Medal yang berharga. Mendengar Suwon membahas hal itu, Abah Hyungwon pun bertanya apa yang Suwon rencanakan dengan medal tersebut. Suwon pun mengatakan, apa boleh Abah Hyungwon pergi dari Monhua untuk waktu yang lama? Abah Hyungwon mengangguk. Boleh-boleh saja, karena itu perihal yang berkaitan dengan Bountiful Virtue Medal. Jadi sang Grandmaster pasti memahaminya. Mendengar hal itu, Suwon pun bersyukur jika permintaannya bisa dilakukan. Tentu saja, Abah Hyungwon tak bisa menahan rasa penasarannya. Hingga ia bertanya, sebenarnya Suwon ini melakukan apa? Suwon pun tersenyum mengatakan, jika ia memberitahunya sekarang, itu tak akan menyenangkan, bukan? Mendengar jawabannya, seketika itu juga Abah Hyungwon merasa jika tampaknya ia harus bersiap-siap untuk tidak tidur berhari-hari. Saat kemudian, setelah puas berbincang-bincang, Abah Hyungwon dan Chunwoo mengantar kepergian Suwon yang akan melanjutkan perjalanannya ke Sichuan. Chunwoo mengatakan, sampai kereta kudanya meninggalkan Sangki, para murid Monhua pasti mendampinginya, jadi pergilah sebebasnya. Ia sangat berterima kasih untuk selama ini. Waktu yang ia habiskan untuk berpetualang di dunia murim bersamanya takkan pernah bisa ia lupakan. Dengan begitu, mereka berdua pun berpisah di sana. Namun, di saat kereta kudanya mulai menjauh, Chunwoo sempat terdiam menatapnya berpikir. Andai dirinya tak bertemu dengan Suwon, ia pasti sudah menjadi orang yang ceroboh, merusak martabatnya Monhua. Demi Monhua, ia harus berubah dulu. Ia harus memimpin para muridnya agar mereka tak tersesat ke arah jalan yang salah. Itu pastinya akan jadi perjuangan yang sulit, tapi ia yakin pasti bisa melakukannya. Beberapa hari kemudian, Suwon pun tiba di Sichuan dan langsung mengantarkan Adinda Suyun ke kediaman Klentang. Namun, di saat Suwon menyuruhnya untuk beristirahat, Adinda Suyun bertanya, karena mereka berada di wilayah yang sama, mereka akan terus bertemu, bukan? Mendengar hal itu, Suwon pun mengiyakannya. Kemungkinan besar ia akan sering mengunjungi kediaman Klentang karena bisnisnya cabang Sichuan. Mendengar jawabannya, Adinda Suyun pun tersipu malu karena tak bisa menahan perasaan senangnya. Kemudian, selepas mengantarkan dirinya, Suwon menyuruh Dam dan Soseon untuk mencari akomodasi di dekat cabang Sichuan karena ia sendiri ada urusan untuk menyapa seorang terlebih dahulu. Saat kemudian, dikala matahari akan terbenam, Suwon menampaki jalan setapak pegunungan. Meski sudah cukup lama, Suwon merasa tak ada yang berubah. Pemandangan itu, aroma itu, suara itu juga. Ia sudah hidup berdekade-dekade dari kehidupan yang dulu sampai yang sekarang. Tapi ia kurang memahami apa yang ia rasakan saat ini. Yang pasti, Suwon rasa itu bukan perasaan yang buruk. Setelah berjalan beberapa saat, Suwon pun tiba di rumah masternya, Du Gusung, yang tengah melatih putranya, Du Gujin. Tentu saja, kedatangan Suwon langsung disadari oleh masternya.
yang langsung berbalik ke arahnya, tersenyum menyambutnya. Namun entah mengapa, tenggorokannya kaku, dan Suwon tak bisa berbicara. Suwon pun menerka-nerka, mungkin itu karena ia memiliki tempat untuk pulang. Atau mungkin saja karena ada orang-orang yang menyambutnya. Tak biasanya ia terlarut dalam rasa haru yang tidak penting. Tetapi sesuatu hal yang pasti, ia hanya pulang. Dengan begitu, kepulangan Suwon pun menutup season pertama Manhwa ini. Memang sekaligus mewakili semua staf yang bertugas. Mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua yang menemani Suwon sampai saat ini. Meskipun season berikutnya masih belum ada kejelasan, Mamang harap semuanya tetap setia menunggunya ya. Oh Pipa Jawa Sumatera. Sampai jumpa di manhwa berikutnya. Bye bye.